sebuah sudut negeri yang tenang, di mana embun pagi menyentuh di daunan dan suara ayam membangunkan hari, berdirilah Kampung Impian, tempat di mana harapan tumbuh dari tanah dan kerja keras. Di sini, setiap tetes keringat petani bukan sekadar usaha mencari rezeki, tapi juga bentuk cinta pada alam. Mereka percaya bahwa dari tanah desa yang sederhana bisa lahir kekuatan besar untuk bangsa. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana petani cabai ori 212 menanam dengan hati. Tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida berbahaya, tapi hasilnya luar biasa. Inilah kisah nyata dari tanah yang subur dan hati yang tulus. Selamat datang di Kampung Impian. Kisah sederhana yang menginspirasi dari desa untuk Indonesia. Selamat pagi, sedulur. Salam Kampung Impian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi di pagi siang hari ini, sedulur-sedulur Kampung Impian semua. Ini kami ajak ke tanaman cabai jenis ori. Ini cabai rawit ini. Nah, saudara kami ajak ini di tanaman cabai. Di sini nanti akan kami perkenalkan Mas Fajar ini yang sudah bertahun-tahun ini menggeluti dunia pertanian lewat tanaman cabai dan sawah dan tanaman padi ini. Namanya Pak Fajar, warga asli Desa Gambarsari, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Ia sudah bertahun-tahun jadi petani, tapi baru kali ini menemukan cara bertani yang benar-benar menenangkan hati. Dengan lahan 700 meter persegi, Pak Fajar menanam cabai ori 212. Bagi beliau, bertani bukan hanya tentang panen, tapi juga tentang menjaga keseimbangan alam dan kesehatan keluarga. Yang penting, tanaman sehat. Perkenalkan, nama saya Fajar, petani cabai dan padi Desa Gambarsari. Kami mau mengenalkan tanaman cabai saya, cabai ori 212. Usia tanaman sekitar 90-an hari lebih, ya 100 hari kurang lah. Kami menanam cabai dengan sistem tanpa menggunakan pupuk kimia. Pupuknya nu gawe dewek, nu kangkung kuman suketok wis karo fermentasian banyu lindi. Contohnya kayak gitu, cuman belum sempurna, caranya memuaskan banget lah, masih belum memuaskan lah. Tapi katanya sih bagus, ya ini belum memuaskan karena masih pertumbuhannya ada yang kena penyakit. Panjenengan dunia pertanian yang saat ini yang lagi ditekuni ini jenisnya apa baik ya jenengan? Cabai ya. karo pari lah. Bahasa Jawa baen ya. Iya. Jawa baen. Cengis karo pari lah, wit pari. Cabai ya, cabainya cabai ori. Ori dua. Cabainya cabai jenis Ori. Ori 212. Lagi bibitnya jenengan kesulitan apa di mana gitu bibitnya? Nek bibit si ora kesulitan lah. Dilala aku bibit dewek. Oh, bibit dewek. Ya, jadi dewek ya. Leter dewek di semen dewek semen dewek, terus tandur dewek. Iya. Berarti ini kan apa-apa demek dewek. Apa-apa demek marem. Iya, sedulur ini marem sekali Mas Fajar ini. Ternyata memang
Bibitnya juga anu tuku, anu tanduran gano, tetep bibit maning ya. Nah, ya. Pilih dewek ya. Tanaman dulu, terus dibilas gitu. Cabai ori 212 ditanam dengan teknik sederhana namun telaten. Dari pemilihan bibit unggul, penyemaian, hingga pemindahan ke lahan dilakukan dengan penuh kesabaran. Setiap lubang tanam diberi campuran tanah dan kompos alami. Tidak ada pupuk kimia, tidak ada racun, hanya bahan-bahan alami yang memberi kehidupan, bukan sekadar mempercepat pertumbuhan. Ya, terus dari teknik membuat bibitnya berarti bibit cabai yang pilihan, Bibit cabai pilihan, ya terus dijemur ya. Dijemur kering, terus bijinya itu bibitnya terus disemai ya. Bibit disemai. Disemai. Nah itu sedulur, jadi teknik bibitnya ini Mas Fajar memang dari dulu sistemnya seperti itu. Jadi mengambil cabai-cabai dari hasil panen, dipilih, dipanen sendiri, dipilih cabai yang paling main lah, paling apik kayak gitu, bermutu, itu disingkirkan, itu dijemur, itu nanti dibuat bibit kembali. Ya itu. Nah dulu berarti awalnya bibit cabai ori ya, cabai ori. Untuk mengatasi hama, Pak Fajar menggunakan pestisida alami dari tumbuhan, tanpa sedikit pun bahan kimia. Campurannya berasal dari daun mimba, serai, dan bawang putih, direbus dan disemprotkan ke daun. Paling cuma 20% bahan tambahan, tapi tetap alami, katanya. Selain itu, beliau juga membuat pupuk tambahan dari rendaman rumput atau gulma yang dikumpulkan dari sekitar lahan. Rumput tersebut direndam selama 10 hari hingga menghasilkan cairan hijau pekat kaya nutrisi. Pupuk alami ini disiramkan ke bawah pangkal pohon cabai, menjaga kesuburan tanah dan kekuatan akar. Hasilnya, tanaman tetap kuat, daun tidak gosong, dan buah tumbuh sempurna. Cabai ori 212 jadi contoh nyata bahwa alam punya caranya sendiri untuk melindungi. Pupuk selanjutnya sing dipakai nang Mas Fajar rutin ya, untuk rutin ya. kocor, dia Untuk kocor ya. pakai kumkuman banyu suket lah. Nah, berarti Gulma, rendaman. gulma. Iya, berarti rendaman Gulma tanaman lah, rumput-rumput tanaman. rumput tanaman ini ya. Iya. Berarti sukete dibuangi, dimanfaatkan ya, dibeduli, dekum ya. Dekum nang kene ya. Dekum digentong ini selama berapa? Nah, selama ya dari mulai kungkum ya paling cepat ya sekitar 10 hari sudah bisa dipakai. Nah, 10 hari sedulur, dari 10 hari kungkuman suket rumput sudah bisa dipakai. Ini dikocorkan ke tanaman cabai. Nah, ini pupuknya salah satu seperti ini. Ini pupuk jenis organik non kimia. Nah, ini seperti ini dikocorna ke tanaman cabai. Bisa diperlihatkan nggak apa-apa. Sini. Nah, ini jadi jenis pupuknya seperti ini. Banyune dikocorna maring tanduran lombok. Mulane lombok kan hijau-hijau banget nih pitek. Yang lomboknya si putih Lomboknya gitu. putih karo abang. Godhongnya itu segar-segar. Karo abang ya. Nah, Hasil petikane. ini petikane gede mana. Nih, dulur. Aromanya lumayan sedap. Nah, ini 10 hari. Dalam setiap musim tanam, pasti ada tantangan. Hama seperti kutu daun, ulat, dan trips sering datang menyerang. Tapi dengan perawatan rutin dan semprotan alami, serangan itu bisa dikendalikan. Perawatan dilakukan setiap pagi dan sore, sambil menyapa tanaman satu persatu. Disinilah keistimewaan petani Kampung Impian. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga merawat dengan hati. Ini virus Gemini ini hanya beberapa pohon tok, nggak sampai merata ini.
bisa ketulung lah ya, bisa ketolongan. Nah ini pupuknya yang dipakai ini pupuk seperti ini, non kimia. Jadi hasil tadi air rebusan Apa ke anu gue PSB lah. PSB. PSB ku tidak kenake ana sing apa pupuk liyane barang ke ana. Ini jenis PSB. PSB ya. PSB berarti sing dari Fotosintetis bakteri. oh Fotosintetis bakteri. fotosintesis Bakteri ya. Unsurnya yang Dari telur telur, terus micin campurannya ya. ya terusan banyu kolam. Banyu kolam itu ya darah sepol rendele pol lombok Ayang pada rubuh iya rubuh. Nah, kena berarti angin. tanahnya kan berarti di sistem nganggo mulsa ya. Tanahnya juga ora pakai pupuk kompos ya, ora murni tanah tok diudok. Murni tanah tok. Jadi pupuknya mau nganu kayak tok ya. Ya. Dalam setiap musim tanam, pasti ada tantangan. Hama seperti kutu daun, ulat, dan trips sering datang menyerang. Tapi dengan perawatan rutin dan semprotan alami, serangan itu bisa dikendalikan. Perawatan dilakukan setiap pagi dan sore, sambil menyapa tanaman satu persatu. Disinilah keistimewaan petani Kampung Impian. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga merawat dengan hati. Nah itu bibitnya. Nah kemudian panjenengan dengan Mas Fajar ini jenis pupuknya sing panjenengan anu sing gunakan Jenis pupuk-pupuknya. pupuk hampir 98% tidak memakai kimia. Berarti hampir mutlak pakai pupuk Pupuk Organik. buatan sendiri. buatan Ya, sendiri. Ya, pupuknya bukan pupuk kimia. pupuk kimia. Nah, berarti kan sehat banget ini kan. Nah, Ya mudah-mudahan sehat ya. ya. Cabe pedas. Tapi regane lagi ora pedes sih. Nah, untuk saat ini berarti harganya lagi sedikit Lagi, anu ya. ya. Nah, Ya. berarti kan harganya anu ya turun naik Ya. gitu kan. Nah, ketika mencapai titik terendah lah, titik rendah dulu. Per kilonya berapa? Naik rendah saat Iya, saat ini. abang ke Kang Petani sekitar 15.000. 15.000 per kilo. Lagi posisi posisi turun. Nah, posisi tertinggi kemarin sempat anu per kilonya Per kilo naik musim tanam ganu ya pernah mencapai sing harga 90.000 lah. nah 100.000 per kilo. Berarti ini kan anu ya, sing jenisnya cabai setan apa bukan ya? Bukan ya? Itu cabai Beda ya? ori. Cabai ori ya? Cabai ori ya. Oh, ya cabai ori. Ori. Gitu. 212. Ya, jadi berarti ini seluas hanya berapa? Naik tanamannya kurang lebih sekitar 1.200 pohon. 1.200-an pohon. 1.200 pohon ini tanaman cabainya. Nah, sekali panen biasanya berapa kilo? Nah, saat ini belum panen, baru sarane mulai ada sing abang lah. Sarane Ya, rencana petik pertama ya. petik pertama ya. Nah, yang sudah sih dengan luas ya? Nah, 60 bit. 60 bit. Biasanya anu berapa kilo kan ranu kepat Naik pas puncak-puncaknya ya sekitar 40-an kilo. 40 kilo ya. 40 kilo. Iya, yang 40 kilo ki anggar pas lagi menangir ga tunggu. Aduh, Ya duit lumayan ya. banget. Orang lumayan maning. Iya. Duit ya. Naik Ganu pernah mencapai pas lagi puncak-puncaknya sekitar 80. Sempat 80, sempat 100 ya. Terus ya. Sempat 100. Mengenai ya. Yang harga kan turun Ya, naik. naik turun. Anu ya. Setelah 3 bulan perawatan, kini saatnya panen tiba. Cabai ori 212 tampak segar, warnanya merah menyala, dan aromanya khas pedas alami. Dalam satu kali panen,
Hasilnya bisa mencapai puluhan kilogram, cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Cabai ini dijual ke pengepul dan juga langsung ke pasar tradisional. Karena tanpa bahan kimia, banyak pembeli yang percaya dan rela membayar lebih mahal. Yang penting sehat dan alami, bukan sekadar banyak, kata Pak Fajar. Terus berarti pohon cabai ini biasanya dari pertama menanam, kayak gitu, pertama nanam, kemudian di rumah ya, mulai mulai memetik anu cabainya ini pirang bulan mas? Nah, iya usia tanaman sekitar 90 hari. Oh 90 hari, Ya. posisi seperti ini ya. Ya, Nah, puluhan sekitar 94-an lah. berarti nah hitungan kan berarti 3 bulan. Telung Kan? bulan, Nah, ya. 3 bulan ini sudah mulai berbuah lebat jadi selama 3 bulan. Ah. Padahal anu masa-masa produktif sampai dengan apa ya selesai lah, maksudnya tidak produktif biasanya pirang bulan mas? Cabai. Nah, demian pernah sarana sing musim tanam ganu itu hampir sekitar 10 bulanan, 10 ya 10 sampai 1 tahun berarti ya? setahun lah, Satu hampir tahun. ya, 1 tahun. Satu Bisa tahun. petik sampai hampir puluhan lah, hampir 30-an petikan lah. Selama 1 tahun Nah, 30 petan gitu ya. lebih ya, Lebih ya, malah lebih ya. Orang tak ketung gue. Dari bola bali ya, jangan bola bali Iya. panen gitu kan. Dari rega murah terusan Sampai ngasih lah rega tertinggi. tertinggi sampai turun maning rega paling murah tembe tok bongkar. Tetap harus dibongkar ya tanamannya ya. Ya mergane tanamannya juga wis tua lah untuk Ya ya, gue sangat bahasa Jawanya murah ya. ya wis tua. Mulai murah gitu. Nah terus permasalahannya gitu, jadi tanaman cabai tetap ada kendalanya. Biasanya kendalanya jenis tanaman cabai ini apa ya Mas Fajar? Angker terang kan jelas kurang banyu. Ya, Kayak gitu ya. nah, kendala utama cabai gue kebanyakan nang penyakit klasik kutu-kutuan ya kutu-kutu, lamatrit, terus apit. Jadi ini apit apa gue lah. Ya jelas sing mana godongnya keriting, keriting melengkung temurun main megar ya gue karo ana sing godongnya kuning, ya virus Gemini gue jadi Ini ya. Tapi cara mengatasinya jangan cara mengatasi jenis seperti itu. Cara mengatasinya nek aku orang pernah tak semprot kimia sih Tidak ya, pernah, ya, ya, tidak pernah, ya, ya. ada sih sing kuning ya anak kayak pirang-pirang pita Hanya beberapa tok ya, Ya, bisa diatasi lah ya. atas ya orang begitu masalah kayak Mm-mm. sing banget masalahnya sing malah kena kerdil Berarti salah satunya guys, salah satu untuk menghindari apa semprotan kimia, jangan pakai fermentasi apa itu, nganu hamane. nah kamane aku sarana pestisidane gue pestisida sing alami lah kayak kelas rok mbako Oh, kungkuman tembakau ya, bawang putih ya. iya ya daun-daunan sing daunan pestisida lah kelasnya godong sirsak Kayak gitu ya. terus godong mimba kayak Mimba ya. Berarti beberapa jenis apa tanaman itu nang jangan diperes digum kayak gitu, apa gimana itu digum diperes apa fermentasi? dimasak Dimasak. digodok ambil banyune Berarti tadi ini Mas Fajar cara mengatasi penyakit-penyakit di tanaman cabai tadi dengan itu salah satunya dengan tembakau. Nah, tembakau kemudian daun sirsak, daun bawang bareng tadi ya. Bawang putih. Nah, ini terus daun mimba itu ya. daun mimba macam-macam lah Daun mimba itu dijadikan satu, dimasak, banyune untuk semprotan ya. Nah itu sedulur itu tekniknya Mas Fajar ini yang sudah nanam cabai bertahun-tahun.
Gitu loh. Itu cara mengatasi hama itu seperti itu. Jadi cabenya ya otomatis bebas dari kimia, Kimia ya. ya aman kayak gitulah. Jadi, itu cara mengatasinya ya. Nah terus kemudian berarti dari pemasarannya jadi kan orang kesulitan ora ya. Nah, ke pemasaran sih ya biasa lah. Pemasaran nggak mengalami kesulitan. Tidak mengalami kesulitan. Ya, yang intinya konsumen wis ngerti tandurannya barang kayak gini biasanya Nah, golet maning, takokna maning, nah itu takokna maning. itu sedulur. Jadi konsumen itu tahu bahwa tanamannya Mas Fajar itu non kimia. Berarti selalu gogoletan kayak gitu loh karena cabenya itu non kimia. Nah, otomatis gue pendengan kayak gitu, gogoletan, mesti payune, itu orang bakal orang payu. Rasa bingung berapa aja. Nah, iya itu. Dari sebuah lahan kecil di kampung impian, kita belajar banyak hal. Bahwa alam tidak perlu dipaksa, cukup dirawat dengan sabar, maka ia akan memberi lebih dari yang kita bayangkan. Cabai ori 212 hanyalah satu contoh kecil, bukti bahwa pertanian tanpa kimia bukan mimpi, tapi kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama. Dari tangan-tangan petani sederhana, lahirlah semangat besar untuk menjaga bumi dan membangun negeri. Dan kampung impian bisa sedulur wujudkan dimanapun berada. Kampung impian, dari desa untuk Indonesia, mewujudkan ketahanan pangan dan hewani menuju masyarakat sejahtera.